Terima kasih saudara, selamat pagi. Senang sekali pagi ini kami kembali hadir dalam Serambi Topik. Seperti biasa, sembari Anda membaca berbagai informasi penting di Harian Serambi Indonesia, kita akan berbincang-bincang di studio mengenai hal tersebut juga bersama Bung Yarmi Dinamika, Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, membahas isu-isu menarik dan yang diangkat Harian Serambi Indonesia hari ini. Masih terkait dengan realisasi anggaran, seperti yang Anda baca di Harian Serambi Indonesia, cukup hangat juga, karena hari ini sudah tanggal 15 Mei 2017, realisasinya masih belum sesuai dengan apa yang ditargetkan. Seperti apa dan bagaimana, kita akan berbincang-bincang langsung, Pak Yarmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, sehat. Baik, terima kasih. Harian Serambi Indonesia cukup hangat juga melihat realisasi anggaran hari ini sampai hari ini, bagaimana kemudian juga berefek kepada perekonomian Aceh. Oke, headline kita memang soal anggaran, seperti Dosi singgung tadi. Tepatnya daya serap atau realisasi anggaran APBA 2017 hingga bulan kelima tahun ini itu masih sangat sedikit, hanya 11%. 11%, sementara ini udah bulan kelima dan pertengahan bulan sudah ya. Dibanding dengan Mei tahun lalu dan Mei 2 tahun lalu, inilah Mei yang paling lambat daya serapnya gitu. Seharusnya berkisar antara 15, 16 sampai 17, tapi ini sekarang baru 11% gitu. Mulai ada orang yang mencari-cari penyebab. Pak Sulaiman Abda sebagai wakil ketua 1 DPR Aceh mencari tahu apa sebab itu ya. Dugaan pertama adalah karena terjadi pergantian pejabat sebanyak 33 pejabat pada 10 Maret lalu, yang sampai saat ini itu belum mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri gitu. Karena macam-macam ya, kemarin itu Pak Gubernurnya seharusnya tidak melakukan pergantian karena masa jabatan, karena dia sebagai petahana. Di sisi lain mereka yang sudah dilantik diingatkan oleh Dirjen Orda jangan melakukan tindakan yang bersifat finansial, jangan melakukan penandatanganan keuangan, karena nanti akan berdampak pada kerugian negara. Ujung-ujungnya nanti bisa dituduh korupsi kan. Jadi itu salah satu faktor diduga oleh Pak Sulaiman Abda sebagai penyebabnya gitu. Penyebab lain memang unsur kehati-hatian ya, tidak seluruhnya langsung ditenderkan atau dilelang pada periode pertama. Ada tahapan 1 dan ada tahapan 2. Tahapan 2 ini agak terlambat dan diperkirakan dalam 2-3 hari ini akan ada lelang dalam jumlah besar, penandatanganan kontrak dalam jumlah besar, dan ini diperkirakan nanti akan berdampak pada percepatan daya serap ini gitu. Terutama kan kalau dari kontrak itu kan rata-rata para kontraktornya kan dapat uang muka kerja, uang kerja 20%. Jadi kalau si A, si B, si C dapat uang muka, itu mungkin daya serap anggaran bisa lebih cepat dari sekedar 11% pada saat ini. Nah, ada 34 SKPA yang ada 34 SKPA yang tersebar proyek-proyek ini di paket-paket proyek ini di SKPA tersebut, dan sampai saat ini SKPA ini kalau diidentifikasi satu persatu, yang paling banyak belum melakukan tender itu adalah Dinas Perumahan dan Permukiman, baru Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan seterusnya, bahkan sampai Rumah Sakit Zainal Abidin juga dapat paket proyek yang ternyata belum dilelang. Ya, dalam catatan DPRA maupun unit pengendali percepatan kegiatan APBA, ini baru akan bisa lebih cepat daya serapnya jika kontrak-kontrak sudah ditandatangani dan otomatis para kontraktor akan mendapatkan uang muka kerja gitu. Oke, sampai saat sekarang ini masih tetap ditunggu ya, karena ini juga akan berdampak kepada perekonomian masyarakat. Dampaknya kepada ekonomian masyarakat, contohnya gini, kalau proyeknya nggak jalan, maka pembelian batu nggak ada, pasir nggak ada, batu bata nggak ada, batako juga nggak ada, papan segala macam, ikutannya ke situ. Nggak juga ada sewa menyewa truk, transportasi, alat angkut lainnya lah gitu ya. Jadi dampaknya ke sana gitu. Jadi kalau apalagi di Aceh ini kita tahu betul perekonomian rakyatnya sangat tergantung pada APBA. Kalau APBA-nya stagnan, otomatis
pertumbuhan perekonomian masyarakat juga lesu gitu. Ya, kalau kita bicara dengan pedagang pasti lebih paham terkait dengan hal ini. Mereka juga akan pasti menyampaikan bahwa ini belum realisasi anggaran yang belum maksimal seperti itu. Kita hadir juga dengan berbagai informasi yang lain, termasuk juga yang mengagetkan ini ada 2 tabrakan yang seperti yang ada diberitakan hari ini dan juga fun bike yang dilaksanakan, Bung. Ada tabrakan 2 insiden. Insiden pertama terjadi di PD. Ini antara sepeda motor dengan sepeda motor. Revo ya, ada merek sepeda motor Revo tabrakan, terus kemudian parah tabrakannya mengakibatkan 1 orang meninggal di tempat. Terus di tetangganya PD, itu kejadiannya kan di PD, tetangganya PD Jaya, ada 1 mobil penumpang minibus L300 bergerak dari arah Medan ke Banda Aceh, sementara dari arah Banda Aceh baru saja bergerak 1 truk berbadan sedang yang di dalamnya mengangkut properti Penas Pekan Nasional dari beberapa hari lalu Aceh menuju kawasan, diperkirakan menuju Pekanbaru atau Riau, Riau, dan tiba-tiba entah gimana truk tadi itu menabrak mobil penumpang sehingga 4 orang mengalami luka parah dan harus dirawat di rumah sakit Sigli. Fun bike hari ini cukup ramai juga. Ya, Master kita juga menghadirkan informasi. Ada tercatat sedikitnya 6.000 warga Kota Banda Aceh dan Aceh Besar yang berpartisipasi dalam fun bike ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Banda Aceh yang ke-812. Jadi kota ini udah hampir 1000 tahun, 812. Dan bersamaan dengan itu adalah peresmian Tugu di Bundaran Simpang 5, sebagaimana kita tahu puasa tahun lalu kan itu dibongkar, terus kemudian dilakukan perbaikan dengan corak atau motif yang baru dan sekarang sudah selesai bersama dengan pembukaan Penas kemarin itu udah mulai difungsikan dan tapi belum diresmikan, tadi baru diresmikan, ditandai dengan peresmian itu para peserta fun bike itu bergerak dari Tugu Bundaran. Startnya dari sana. Menarik juga. Menariknya lagi ada juga peserta Gowes Pesona Nusantara yang memang sedang berada di Aceh. Mereka ikut meramaikan fun bike tadi itu. Jadi lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi 6.000 orang itu memadati Kota Banda Aceh di jalan-jalan yang sudah diatur di jalan protokol. Dan di ujung-ujungnya adalah pembagian hadiah, door prize. Di antara yang dapat itu tadi ada seorang ibu rumah tangga dapat sepeda motor dan juga ada seorang PNS. Mereka berbahagia sekali karena berharap memang dengan ikut itu mereka dapat dan ternyata memang mereka dapat. Doanya terkabulkan. Kabul. Gitu. Terima kasih Bung Yarmin atas bincang-bincangnya hari ini dan semakin menarik. Jika Anda membaca Harian Serambi Indonesia dan perbarui informasi Anda setiap waktu juga di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa.